Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat pembelajar, perkenalkan saya Ai Hikmawati, calon guru penggerak dari SMP Negeri 1 Cipanas. Izinkan saya untuk menjelaskan kembali pemikiran Ki Hajar Dewantara dan implementasinya dalam pembelajaran. Tahukah sobat pembelajar bahwa tujuan pendidikan kita sebenarnya merupakan buah pikiran dari Ki Hajar Dewantara? Bagaimana pemikiran KHD itu? Mengapa pemikiran KHD begitu relevan dengan kondisi pendidikan saat ini? Setidaknya ada 6 konsepsi pemikiran Ki Hajar Dewantara: kodrat anak, konsep pendidikan dan pengajaran, 3 azas perubahan, teori pendidikan KHD, budi pekerti, dan sistem Among. Kodrat anak. Menurut KHD, anak sudah mempunyai kodrat alam dan kodrat zaman sejak lahir. Anak ibarat kertas yang penuh dengan tulisan tapi masih nampak buram. Pendidik bertugas untuk menajamkan tulisan itu agar semakin jelas terlihat. Konsep pendidikan dan pengajaran. Pengajaran atau otherwise merupakan bagian dari pendidikan, yaitu cara memberi ilmu yang berfaedah bagi anak secara lahir dan batin. Pendidikan atau offloading adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan masyarakat. Pendidik dalam konsep KHD ibarat seorang petani yang harus menanam padi dari benih padi, bukan dari benih jagung. Secara kodrati, anak sudah mempunyai potensi sendiri, maka kita harus menuntun agar potensinya dapat tumbuh dan berkembang di tempat dan waktu yang tepat. 3 azas perubahan. Konsep pendidikan KHD menerapkan 3 azas perubahan yang memperteguh prakteknya, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Azas kontinu artinya bahwa perubahan kebudayaan itu selalu berkelanjutan. Maka pendidikan harus memperhatikan efek keberlanjutan dari proses yang berjalan. Azas konvergen berkaitan dengan eksistensi kebudayaan itu sendiri sebagai bagian dari peradaban dunia. Namun, jangan sampai kita melupakan kebudayaan bangsa sendiri. Azas konsentris mengacu pada kebudayaan mempunyai karakteristik dan sifat kepribadian sendiri sebagai pusatnya dalam lingkungan kebudayaan dunia. Teori pendidikan KHD dipengaruhi oleh teori tabula rasa dan teori negatif. Teori tabula rasa menjelaskan bahwa seorang anak itu ibarat kertas kosong, sehingga kita dapat membentuk pribadi anak sesuai kehendak kita. Sedangkan teori negatif menjelaskan bagaimana anak itu adalah ibarat kertas yang sudah penuh dengan tulisan dan coretan. Kita harus mengubah tulisan dan coretan mereka dengan sistem didikan kita. KHD mengintegrasikan kedua teori tersebut dengan mengibaratkan bahwa anak ibarat kertas yang sudah penuh dengan tulisan dan coretan namun masih buram, sehingga kita harus menuntun agar tulisan tersebut menjadi lebih jelas. Teori ini merupakan adaptasi dari teori konvergensi. Budi pekerti. Budi pekerti adalah kemampuan kodrat manusia atau individu yang berkaitan dengan bagian biologis dan berperan menentukan karakter seseorang. Keluarga merupakan lembaga terkecil dalam menyemaikan benih-benih kebudayaan. Semakin kecil anggota yang dididik, maka akan semakin tertangani benih itu tersemai sempurna. Ayah dan ibu berperan penting dalam membentuk budi pekerti anak yang dapat diawali dengan memberikan suri tauladan yang baik, sehingga perilaku anak itu merupakan cermin dari budi pekerti orang tuanya sehari-hari. Dengan menanamkan budi pekerti pada anak sejak dini, diharapkan akan terwujud karakter anak yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Konsep pendidikan yang dicetuskan KHD melahirkan sistem Among, memberikan contoh tentang baik dan buruk tanpa harus mengambil hak murid agar bisa tumbuh dan berkembang dalam suasana lahir.
yang merdeka sesuai dengan dasarnya. Dalam sistem Among, prinsip yang dijalankan meliputi Ing Ngarso Sungtulodo dari depan memberi teladan, Ing Madyo Mangunkarso di tengah memberi kehendak, dan Tutwuri Handayani dari belakang memberi dorongan. Lalu, bagaimana konsep KHD ini sangat relevan jika diterapkan dalam sistem pendidikan kita saat ini? Konsep pendidikan KHD ini kemudian diwujudkan dalam istilah Merdeka Belajar. Berikut ini adalah aksi nyata yang sempat saya rekam dalam praktek pembelajaran saya menerapkan Merdeka Belajar. Tentunya masih banyak kekurangan, tapi seiring dengan waktu, semoga praktek akan terus berlanjut dan semakin lebih baik. Strategi penerapan Merdeka Belajar yang saya rancang antara lain: 1. Membuat asesmen diagnostik kepada murid, merancang perencanaan pembelajaran. 3. Menerapkan pembelajaran yang menerapkan prinsip Merdeka Belajar di kelas. 4. Memberikan asesmen. Memahami kebutuhan murid dengan asesmen diagnostik. Merancang perencanaan pembelajaran. Menerapkan pembelajaran Merdeka Belajar di kelas. Melakukan evaluasi yang relevan. Sobat pembelajar, demikian penjelasan singkat saya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara dan implementasinya dalam pembelajaran. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.